Oh no. Kalau ada duitnya nggak apa-apa sih. Hmm, so far oke. Oke oke. Cukup benar, cuman undang-undang yang digunakan masih salah ya. Halo semuanya, buat kamu yang baru pertama kali ke sini, salam kenal. Nama saya adalah Raja. Saya adalah seorang HR practitioner. Hari ini saya ingin membahas masalah ChatGPT. Banyak orang yang sudah membahas masalah artificial intelligence ini, dan mereka bilang kecerdasan buatan ini sangat powerful untuk membantu pekerjaan mereka, atau di masa depan menggantikan pekerjaan mereka. Untuk itu, hari ini mari kita tes ChatGPT seberapa cerdas dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sumber daya manusia di Indonesia. Layoff lagi hot topic belakangan ini. Kita tanya-tanya yuk peraturan-peraturan terkait dengan layoff. Kita coba yang gampang dulu ya. Jelaskan dengan singkat apa itu uang pesangon. Uang pesangon adalah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang di PHK karena suatu alasan. Uang pesangon dihitung dalam masa kerja dan beberapa faktor lainnya yang diatur oleh undang-undang dan peraturan perusahaan. Hmm, so far oke, bagus ini. Penjelasannya cukup baik. Sekarang kita cek. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, di bagian kedua adalah hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja, yang isinya ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang mana dimensinya betul dari waktu dan juga tergantung dari peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama, di mana angka ini adalah angka minimal yang harus diikuti oleh perusahaan. Kalau misalnya perusahaan mau lebih gede lagi ya, kalau ada duitnya nggak apa-apa sih. Tapi serius, beneran kok bisa perusahaan membayarkan lebih dari yang sudah diatur oleh undang-undang. Yang penting diatur di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nanti kita bahas terpisah ya mengenai hal ini. Pesangon ini hanya berlaku untuk karyawan tetap. Terus karyawan kontrak gimana dong? Nah, kita tes ya ChatGPT-nya. Apakah ada uang pesangon bagi karyawan kontrak? Oh no. Karyawan kontrak juga berhak menerima uang pesangon jika kontraknya tidak diperpanjang atau diakhiri oleh perusahaan sebelum masa kontrak berakhir. Oh, mungkin maksudnya uang kompensasi kali ya. Karena tidak ada yang namanya uang pesangon untuk karyawan kontrak, adanya uang kompensasi. Kita dig deeper yuk. Berapa besar uang pesangon untuk karyawan kontrak di Indonesia? Besaran uang pesangon diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Berhak menerima uang pesangon sebesar 1 bulan gaji untuk setiap tahun masa kerja yang dijalani, atau proporsional sesuai dengan lamanya masa kerja, jika belum mencapai 1 tahun. Sekarang kita cek yuk, bagaimana dengan peraturan pemerintah. Masih di peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perusahaan wajib membayarkan uang kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. PKWT ini maksudnya perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak, yang besarannya adalah proporsional dikali dengan 1 bulan upah. Kalau misalnya perusahaan mau lebih gede lagi ya, kalau ada duitnya nggak apa-apa sih. Akhir tahun lalu banyak sekali layoff yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar dan startup di Indonesia. Banyak juga yang bertanya, sebetulnya kalau determinasi itu masa pemberitahuannya berapa lama sih? Kita cek dulu ya ke ChatGPT. Berapa lama masa pemberitahuan PHK di Indonesia? Mengacu kepada Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003. ChatGPT-nya kurang update ya.
Karyawan yang masa kerja kurang dari 1 tahun, pemberitahuan 1 bulan. 1 sampai 4 tahun, 2 bulan, lebih dari 4 tahun, 3 bulan. Dapat memberikan masa pemberitahuan lebih lama dari salah sukarela atau karena ketentuan dalam kontrak kerja atau peraturan perusahaan. Wah sayang ya. Di sini masih salah ya jawabannya. Jawabannya benar kayak gimana? Masih di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, pasal 37, pemutusan hubungan kerja itu dalam paling lama diberitahukan kepada pekerja adalah 14 hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja. Di sini ya arguable sih. Di sini nggak dimention apakah karyawan tetap atau karyawan kontrak. Jadi harus paling lama 14 hari kerja. Atau bisa diatur di perjanjian bersama. Terkait perjanjian bersama, nanti kita bahas terpisah lagi ya. Pertanyaan terakhir yuk. Belakangan, perusahaan melakukan terminasi karyawan karena alasan efisiensi. Nah, kita cek ya ke ChatGPT. Apakah bisa melakukan terminasi kepada karyawan dengan alasan efisiensi. Di Indonesia, PHK dapat dilakukan oleh perusahaan dengan alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Salah satu alasan adalah alasan efisiensi. Oke. Cukup benar, cuman undang-undang yang digunakan masih salah ya. Harusnya sekali lagi pakainya undang-undang Ciptaker. Oke, sekarang coba kita cek yuk aturan yang sebenarnya seperti apa sih. Masih di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, di bagian ke-1 tata cara pemutusan hubungan kerja, pasal 36. Disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan efisiensi. Jadi, saya pikir sudah cukup jelas bahwa perusahaan bisa melakukan terminasi karena alasan efisiensi. Gimana? Belajar pasal-pasal menyenangkan ya? Itu dia hasil tes kita dengan ChatGPT. Sepertinya dalam waktu dekat belum bisa sih dia menggantikan profesi-profesi dengan skill set tertentu. Tapi nggak ada salahnya kita bisa pakai artificial intelligence ini juga untuk belajar bersama. Itu dulu video hari ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Yang paling penting, kalau saya ada salah, saya mohon maaf, dan tolong perbaiki kesalahan saya dengan mengisi kolom komentar di bawah ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.